Ganti piring dalam anti gompal nih. Alat cabut piring dalam emang udah banyak pilihan, tapi bedanya di produk ini tuh udah ada paket lengkapnya nih, karena kalian bisa pakai dua cara cabut piring dalam tanpa harus digetok. Nah jadi gini guys, masih banyak banget yang cabut piring dalam pakai caranya itu digetok, dilas, atau bahkan ada yang pakai ditambal dengan objek lain. Intinya jangan sampai dibiasain ya. Modal dikit pakai grip on bundling set piring puller 10 pieces atau tracker cabut piring dalam. Ya udah satu set isi 10 pieces. Dalam paket ini tuh udah lengkap banget ya. Selain dapat tracker cabut piring, kalian juga udah dapetin slide hammer. Nah untuk proses cabut piring dalamnya itu terbilang cukup gampang banget karena di dalam satu box ini itu ada 7 mata penarik yang bisa kalian pilih buat disesuaikan sama ukuran si piringnya. Contohnya di sini Mimin mau cabut piring gigi rasio, jadi kalian harus coba dulu nih satu-satu si mata penariknya buat ngepasin ukurannya udah sesuai sama piringnya yang akan kalian cabut gitu. Kalau udah cocok langsung masukin aja ke tengah piring dalamnya, terus habis itu langsung sambungin sama adapter kecil ke lubang mata piring penariknya. Nah dua-duanya ini tuh harus dikencengin pakai kunci 17, terus tahan aja mata penariknya sampai mata penariknya ini ngembang ya buat ngekunci si piring dalam. Nah kalau udah kekunci langsung aja pasang si trackernya. Kedua kaki dari si trackernya ini posisiin aja, intinya senyamannya mungkin aja ya. Terus habis itu masukin si as penariknya ke lubang adaptor nih kayak gini nih, dikencengin. Si baut ini bisa kalian pasang atau lepas ya. Habis itu tinggal puter sampai si as penariknya ini mentok ngekunci mata penariknya. Nah tinggal kalian kencengin aja nih baut yang bagian atas ini buat ngekunci si trackernya ini biar gak goyang-goyang. Untuk cara cabutnya ini ada dua kunci yang kalian butuhin. Jadi si baut mata penariknya ini harus ditahan pakai kunci 17. Terus untuk baut penariknya ini pakai kunci 14 ya. Jadi tinggal kalian puter aja kunci 14-nya. Nanti juga si piring dalam bakalan perlahan kecabut dan lepas dari rumah piringnya. Nah dari proses ini kalian bisa lihat jelas ya si piring yang dicabut itu nggak ada paksaan sama sekali, justru perlahan kecabut. Oh iya ada tambahan nih, dua kaki penahan ini lebarnya bisa kalian sesuaikan sama kondisi dan juga posisi dari si piringnya. Tapi kalau kelamaan harus ngesetting dulu si trackernya, kalian bisa pakai metode getok. Getok yang dimaksud itu bukan getok yang ngerugiin, tapi pakai slide hammer ini. Untuk cara pasang mata pengaitnya sama kayak yang pertama ya, jadi tetap harus pakai adapter juga. Terus si slide hammernya ini langsung masukin ke lubang adaptornya, dikunci kayak gini sampai bener-bener kenceng dan kekunci rapet ya. Kalau udah posisinya kayak gini, tinggal kalian hentakin beberapa kali sampai si piring dalam itu kecabut dan terlepas dari rumah piringnya. Nah untuk tumpuan proses hentak ini ada di desain T-nya ini yang udah cukup kuat buat nahan getaran dan juga tekanan torsi yang cukup besar. Terus total berat dari si slide hammer ini kurang lebih ada di ukuran 1,3 kg. Jadi kalau ada permasalahan piringnya itu susah dicabut atau macet, itu justru bakalan mudah banget dicabut. Misal nih mau cabut piring dalam tapi posisinya tuh agak sulit dijangkau, kalian juga bisa pakai metode yang kedua ini. Jadi ada dua pilihan metode yang bisa kalian pilih sendiri nih. Balik lagi ya sebenarnya ke kenyamanan kalian juga sih. Di sisi lain, dua cara ini tuh nggak bikin sisi komponen rumah piring aus atau lecet karena proses penarikannya udah terbilang aman banget. Dari proses cabutnya udah aman, tapi materialnya juga nggak kaleng-kaleng sama sekali. Karena si produk ini tuh bahannya udah full dari krom vanadium, minim korosi, kuat ya, dan juga awet buat jangka panjang. Apalagi semua produk ini tuh udah ngelewatin proses heat treatment, yaitu proses pelapisan ngelindungin si produk biar tetap kokoh. Ditambah juga udah dilindungin box yang berbahan PVC yang berkualitas ya, udah pakai desain safety lock, jadi tools di dalamnya ini bakalan lebih aman ya, gak berantakan, intinya lebih terorganisir lah. Sedangkan dari segi finishing desainnya ini udah rapi banget, apalagi setiap mata pengait trackernya ini udah cukup lebar ya, dan sesuai lah sama ukuran lubang piring yang bakalan kalian cabut. Intinya gak was-was cepet rusak karena setiap ukuran mata trackernya ini udah didesain khusus menyesuaikan dengan lubang ukuran piring tertentu. Contohnya piring roda nih, karena lubang piringnya ini kecil, jadi ketebalan mata si trackernya itu harus sesuai dengan ukuran piringnya. Meskipun kecil tapi piring mini ini tetap kecabut loh. Ini paket udah bener-bener enak banget sih, soalnya kan udah ada 7 mata tracker yang bisa kalian pakai, mulai dari ukuran 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, sampai yang paling besar di 25 mm. Disediain juga dengan dua adaptor yang ukurannya itu udah disesuaikan sama mata trackernya. Kalau yang kecil buat mata trackernya itu untuk ukuran 10 sampai dengan 17 mm, sedangkan kalau yang besar itu buat 20 sampai dengan 25 mm. Ukurannya udah lengkap banget nih, artinya nih tracker udah universal juga, bisa buat sepeda, motor, mobil, truk kecil, maupun untuk kebutuhan industri lainnya ya. Tapi kalau mau pasang piring jangan sampai pakai cara digetok asal juga nih, sama aja bohong dong. Nah untuk cara amannya kalian bisa getok pakai alat ini, lengkapnya bisa kalian langsung cek aja di link di deskripsi di
bawah. Nah, sebenarnya worth it gak sih? Jelas worth it. Soalnya ada dua metode cabut piring yang keduanya ini aman banget. Justru lebih ngebantu prosesnya tuh jadi lebih cepat tanpa worry komponen di ring itu lecet maupun baret. Makanya nih produk penting banget harus ada di bengkel. Selain meringankan ya kerjaan mekanik, customer juga lihatnya adem gak sih? Kalian udah menggunakan alat yang proper dan juga kelihatan profesional. Kalau yang suka bongkaran sendiri di rumah, ya boleh-boleh aja lah ya. Malah bukannya bagus gak sih? Bakalan kepake banget. Nah, cabut piring dalam gak kender lagi deh. Mana bisa milih dua metode cara cabutnya? Apa gak nikmat tuh?